Kitab Yeremia. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem
dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yeremia 1. Tuhan Yesus memberkati. Penulis kitab ini adalah Yeremia sendiri. Yeremia adalah putra seorang imam, lahir dan dibesarkan di Anatot. Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi kerajaan selatan Yehuda. Ia melayani selama 40 tahun terakhir sebelum Yerusalem dibinasakan dan umat Tuhan dibawa ke Babel di tahun 627 sampai 586 sebelum Masehi. Ia melayani sepanjang masa pemerintahan Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Sepanjang masa itu, bangsa Yehuda memberontak terhadap Tuhan dan mengandalkan persekutuan politik untuk memperoleh kebebasan dari musuh-musuhnya. Yeremia mendesak bangsa itu untuk bertobat. Bila tidak bertobat atau menolak Tuhan, maka mereka akan menderita. Yeremia banyak mengalami pertentangan dan penderitaan. Sebelum Yeremia lahir, Tuhan sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi nabi, sebagaimana Tuhan memiliki rencana bagi hidup Yeremia. Demikian pula Tuhan mempunyai rencana bagi setiap kita. Tujuannya adalah agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya sambil membiarkan Dia menggenapi rencananya di dalam diri kita, seperti halnya Yeremia. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan, walaupun dia mengalami penderitaan, tetapi Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Yeremia masih muda ketika dipanggil Tuhan. Ia mengalami rasa khawatir dan gentar ketika memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yehuda. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertainya dan memberi kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilan tersebut. Apapun tugas kita dalam hidup ini, Tuhan senantiasa menjanjikan kehadirannya yang kekal dan pertolongannya manakala kita hidup tabah di dalam iman. Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa berita nubuatnya akan diilhami Tuhan. Kata-katanya akan merupakan kata-kata Tuhan, dan Yeremia pun tidak pernah berkompromi atau melunakkan firman Tuhan. Berita Yeremia mengandung unsur hukuman dan pemulihan bangsa Israel yang rusak harus dirobohkan sebelum Tuhan menanam dan membangun kembali. Pohon badam di ayat 11.
Pohon badam ini adalah pohon yang pertama bersemi pada musim semi. Penglihatan ini menyiratkan dua hal, yaitu pertama, firman Tuhan melalui Yeremia akan segera digenapi. Yang kedua, umat itu akan sadar bahwa Tuhan itu hidup dan sedang mengatur jalan sejarah untuk memenuhi maksud-maksudnya. Walaupun Yeremia seorang pemuda, tetapi Tuhan memberi dia kekuatan rohani untuk menjadi kuat, tegas, dan berani dari semua nabi. Tuhan dapat memakai kita dengan cara-cara yang jauh melampaui kecenderungan dan kemampuan alami kita. Yeremia diberitahukan bahwa para raja, pejabat, imam, dan bahkan bangsa Yehuda sendiri akan menentang dirinya dan berita yang disampaikannya. Tetapi Tuhan menyertai dia dan meyakinkan dia bahwa musuh-musuhnya tidak akan dapat mengalahkan dia. Tuhan senantiasa berpihak kepada hamba-hambanya yang setia memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang sudah meninggalkan firman-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.